Setahun telah berlalu sejak pilkada serentak yang berlangsung dalam pandemi COVID-19 dilantik oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 26 Februari 2021. Pasangan Bung Karna Nyikhoy memimpin Kabupaten Situbondo, beban sangat berat ada di pundaknya. Ia mendapatkan pekerjaan rumah penetapan anggaran yang molor jauh sampai ke bulan Maret. Tentu konsekuensi pengurangan fiskal daerah sudah menanti pemerintahannya. Dengan keterbatasan fiskal daerah, bagaimana terobosan Bung Karna Nyikhoy juga menjawab tantangan dampak pandemi COVID-19 yang masih melanda negeri ini. Tingkat konfirmasi positif dan hunian rumah sakit tinggi karena adanya varian Delta. UMKM banyak yang merugi karena mobilitas masyarakat dibatasi, sehingga menyebabkan perekonomian melemah. Namun demikian, pasangan Bung Karna Nyikhoy langsung tancap gas, menepati satu persatu janji politiknya. Dengan pembagian tugas, Bung Karna dan Nyikhoy, semua tugas dan masalah semuanya dapat dituntaskan dan diatasi dengan baik. Kerja cepat dengan inovasi dan terobosan langsung dilakukan, baik di bidang pemerintahan, bidang pembangunan, dan bidang kemasyarakatan. Di bidang pemerintahan, Bung Karna Nyikhoy langsung memberikan instruksi kepada seluruh jajarannya di lingkungan pemerintah Kabupaten Situbondo sampai di tingkat pemerintah desa, agar dalam melaksanakan dan menjalankan pemerintahan, khususnya pelayanan publik, harus menggunakan tagline PAKEM, singkatan dari aktif, kreatif, efektif, efisien, dan memuaskan. Setelah PAKEM diluncurkan, Pemkab telah menelurkan banyak program unggulan dan inovasi yang berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintah dan kepuasan layanan masyarakat. Respon sangat cepat terlihat saat terjadi putusnya jembatan Desa Kukusan dan Desa Kedunglo. Hal yang mustahil, jembatan putus dapat dibangun dengan tahapan-tahapan normal APBD. Keputusan cepat diambil oleh Bung Karna, maka kurun waktu 6 bulan, jembatan yang dibutuhkan warga untuk aktivitas ekonomi itu bisa diresmikan. Pemerintahan yang dipimpinnya harus lincah, cepat, fokus, dan langsung respon apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ngantor di desa dilakukan oleh Bung Karna dan Nyikhoy untuk memberikan motivasi pemerintah desa, mempercepat tugas dan memberikan layanan terbaik untuk masyarakat. Reformasi birokrasi mendapat perhatian khusus dari Bung Karna dengan melakukan perampingan organisasi dilakukan. Terdapat 10 OPD yang dirampingkan menjadi 5 OPD. Bung Karna tidak ingin ada komunikasi terputus antara dirinya dengan masyarakat. Sebutan pemimpin merakyat sangat melekat pada Bung Karna Nyikhoy yang memang ingin selalu dekat dengan rakyat. Bung Karna juga membuka komunikasi dengan rakyat melalui kanal grup Facebook Matul Bung Karna, karena media yang paling banyak pengguna saat ini di Situbondo adalah Facebook. Hari pertama sudah langsung mendapatkan banyak aduan dari masyarakat. Sumbatan-sumbatan komunikasi akhirnya terbuka. Masyarakat mengadu sesuai SOP. Pengaduan masyarakat harus segera direspon OPD terkait. Matul Bung Karna pun melengkapi kanal aduan masyarakat milik Pemkab berbasis web dan Android. Selain melalui kanal aduan, masyarakat bisa berkomunikasi, berkeluh kesah, berinteraksi langsung melalui akun-akun official milik Bung Karna. Dalam memberikan layanan masyarakat, Bung Karna Nyikhoy meluncurkan Plaza Situbondo atau pelayanan masyarakat Situbondo. Tujuannya mengurangi beban biaya, waktu, dan tenaga yang harus dikeluarkan masyarakat. Masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke kantor kecamatan, bahkan ke kabupaten untuk mengurus layanan administrasi, cukup di desa. Dengan fitur tanda tangan elektronik yang bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara untuk kepala desa dan camat, maka masyarakat cukup hanya menunggu layanan di ruang layanan kantor desa. Mantap, cepat, dokumen benar, gak salah data, inovasi yang memudahkan. Semoga sukses Pak Bupati. Alhamdulillah saya nggak perlu bolak-balik, nggak perlu jauh-jauh juga ke kecamatan. Jadinya hemat waktu dan hemat biaya. Mantep pakemnya. Di bidang pembangunan, Bung Karna menyadari bahwa dengan keterbatasan keuangan, daerah tidak bisa mengandalkan APBD saja. Bung Karna terus melakukan inovasi, termasuk pendekatan dengan pemerintah pusat untuk memberikan program kegiatan untuk Kabupaten Situbondo. Alhamdulillah, Menko Maritim dan Investasi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pan-RB, Menteri Perdagangan, Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif,
Menteri Tenaga Kerja, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri Perhubungan, dan Menteri Pertanian akan memberikan dukungan kepada Kabupaten Situbondo. Sebagai daya ungkit ekonomi, Bung Karna Nyihoy akan membuka infrastruktur wisata Merak Baluran dengan program Merak Menyala. Tujuannya, selain akan menjadikan warga Merak merdeka dari keterisoliran, juga membuka kawasan wisata pantai di kawasan Merak Baluran yang memiliki spot dan keindahan alam yang tak tertandingi. Multiplier event akan menggairahkan sektor penginapan, kuliner, transportasi, hasil kerajinan, dan sektor lainnya, sehingga pertumbuhan ekonomi naik seiring dengan banyaknya uang beredar di Situbondo. Dengan lokasi geografis strategis dekat dengan Bali, maka wisatawan global juga akan berlama-lama datang ke kawasan Merak Baluran dengan 9 wisata pantai elok menawan. Bung Karna Nyihoy mempunyai perhatian khusus pada pengembangan wisata religi Sukorojo, Pondok Pesantren Besar, dan Makam Pahlawan Nasional Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin juga akan menjadi daya ungkit penggerak ekonomi masyarakat Situbondo. Potensi strategis Pelabuhan Jangkar juga terbaca oleh Bung Karna Nyihoy. Rute Jangkar ke Lembar dan Jangkar ke Kupang akan lebih efisien waktu daripada dari Pelabuhan Banyuwangi. Dan alhamdulillah, dengan perjuangan bersama Gubernur, rute dari Jangkar disetujui oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Apabila terwujud, maka distribusi ekonomi akan melalui Situbondo, otomatis mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur jalan juga mendapatkan perhatian. Untuk mempertahankan ketahanan jalan, program Tolop atau Totop Lebeng menjadi solusi cerdas adanya jalan yang rusak. Sebagai bentuk kecintaan terhadap lingkungan, terumbu karang di perairan pantai Pasir Putih direhabilitasi dengan tujuan sebagai tempat hidup ikan sekaligus menjadi destinasi wisata mancing, termasuk penanaman mangrove sepanjang pantai di Situbondo seluas 69,96 hektar. Di bidang kemasyarakatan, dalam menyerap aspirasi dari bawah, Bung Karna Nyihoy memotong birokrasi yang panjang dan berbelit. Bung Karna Nyihoy ingin dekat dengan rakyat, karena itu di bulan puasa kepemimpinannya 1 bulan penuh di bulan Ramadan, Bung Karna Nyihoy melalui Ramadan bersama rakyat menyerap aspirasi warganya dengan datang di seluruh desa di Kabupaten Situbondo sambil memberikan bantuan sembako, nyaris tanpa sekat. Bung Karna Nyihoy menyapa warganya sampai jauh ke pelosok-pelosok wilayah. Di tengah kesulitan masyarakat mendapatkan minyak goreng, Bung Karna Nyihoy hadir dengan melaksanakan operasi pasar minyak goreng. Perubahan lalu lintas dilakukan dengan tujuan agar terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi. Program Sehati Sehat gratis melindungi warga yang tidak mampu agar bisa berobat di layanan fasilitas kesehatan pemerintah dengan hanya menunjukkan KTP, maka warga tidak mampu tersebut akan bisa dilayani. Kabar menggembirakan juga bagi guru ngaji dan madrasah diniyah. Insentif yang awalnya Rp1.200.000 naik menjadi Rp1.500.000. Sebanyak 4.621 guru ngaji sudah menerima insentif pada bulan Ramadan. Madrasah diniyah juga mendapatkan dana sharing untuk melengkapi bantuan dari Provinsi Jawa Timur. Dalam rangka memohon keselamatan dan terhindar dari bencana, dilaksanakan khataman Quran dan sholawat tibil kulub secara rutin di masing-masing OPD. Bung Karna juga melakukan safari Jumat ke pelosok-pelosok wilayah. Rumah warga yang tidak layak huni diperbaiki melalui program Birullah, bikin rumah layak huni. Kolaborasi bersama CSR terus dilakukan, warga korban bencana dengan cepat bisa dibantu bersama Forum CSR. Sesibuk dan sepadat apapun kegiatan Bung Karna Nyihoy akan selalu menyempatkan segera datang mengunjungi rumah warga korban bencana. Selain memberikan support dan motivasi, sembako dan perbaikan langsung dilakukan. Petani di Situbondo harus sejahtera, maju dan bisa menjadi tuan rumah di daerah sendiri. Untuk itu dikembangkan bibit padi varietas baru BK Situbondo. Insya Allah akan menjadi harapan masa depan petani Situbondo. Bung Karna menggandeng investor untuk penanaman pohon kaliandra dan gamang sebagai bahan biomas yang akan menjadi komoditi ekspor ke Jepang.
Selain itu, untuk meringankan beban berat di tengah mahalnya harga pupuk non-subsidi, Bung Karna Nyihoy memberikan bantuan pupuk gratis kepada petani. Dalam penanganan COVID-19 dan percepatan vaksinasi, Bung Karna Nyihoy bersama Forkopimda bersinergi aktif terus melakukan penanganan-penanganan yang nyata agar dapat menurunkan dan menekan adanya kasus baru. Vaksinasi terus dilakukan, tidak ada hari tanpa vaksinasi. Tujuannya agar tercapai herd immunity kabupaten sebagai pondasi pemulihan ekonomi daerah. Dengan kerja keras bersama, Kabupaten Situbondo mendapat apresiasi positif dari pemerintah pusat dan provinsi dalam penanganan COVID-19 dan vaksinasi. Ini dibuktikan juga dengan diberikannya penghargaan kepada Kodim dan Polres Situbondo sebagai Kodim dan Polres terbaik dalam penanganan COVID-19 tingkat Provinsi Jawa Timur. Dengan kerja keras Bung Karna Nyihoy, dalam kurun setahun Situbondo telah mencatatkan sedikitnya 73 penghargaan baik tingkat nasional maupun tingkat Provinsi Jawa Timur. Dalam penilaian Smart City oleh Kementerian Kominfo, Situbondo mendapatkan predikat Smart City kategori Dimensis Smart Society terbaik. Disusul penghargaan Top Digital Award 2021, Situbondo memborong 3 penghargaan di ajang tersebut. Bung Karna sendiri dinobatkan sebagai Top Leader on Digital Implementation 2021. Pembenahan sektor pariwisata sebagai persiapan new normal masyarakat dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi terus dilakukan. Hasilnya, Situbondo mendapatkan penghargaan dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Di bidang pengelolaan keuangan, Situbondo meraih penghargaan opini WTP 5 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan. Di akhir tahun, kado istimewa diterima oleh Kabupaten Situbondo dengan meraih penghargaan yang prestisius, yaitu penghargaan Innovative Government Award dengan kategori Kabupaten Sangat Inovatif. Banyak yang meyakini ketika Bung Karna Nyihoy menampakkan gebrakan-gebrakan cerdas pada pengelolaan pemerintahan, akan lebih banyak prestasi yang diraih dan mampu mempercepat mewujudkan Situbondo berjaya. Tentu masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan agar jargon Situbondo berjaya segera mewujud pasti. Mari kita nantikan gebrakan apa lagi yang dilakukan Bung Karna dan Nyihoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letnan Kolonel Infantri Negi Kuntagina SIP beserta segenap keluarga besar Kodim 0823 Situbondo mengucapkan selamat dan sukses selalu kepada Bung Karna dan Nyihoy, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo yang saat ini telah 1 tahun memimpin Kabupaten Situbondo. Tentunya masyarakat Situbondo sangat bangga memiliki Bupati Bung Karna dan Wakil Bupati Nyihoy yang dengan semangat luar biasa tanpa mengenal lelah 1 kali 24 jam melayani masyarakatnya. Dengan kurun waktu 1 tahun yang telah berjalan, Kabupaten Situbondo telah berangsur dan berubah ke arah yang lebih baik. Selama bertugas bersama beliau, saya selaku pejabat Forkopimda, tentunya kita merasakan kerjasama yang cukup baik, solid, sinergis, kolaborasi, tuntas, dan inovatif, yang telah mengantarkan Situbondo meraih banyak prestasi dan penghargaan di tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini. Untuk itu, saya mengajak kepada beliau, mari kita kuatkan soliditas, kerjasama, sinergitas, dan kolaborasi kita untuk mewujudkan masyarakat Situbondo yang berakhlak, sejahtera, adil, dan berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situbondo berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Dr. Andi Sinjaya, Kapolres Situbondo, didampingi oleh Wakapolres Situbondo, Komisaris Polisi Pujiarto, mengucapkan selamat dan sukses 1 tahun pemerintahan Bung Karna dan Nyihoy selaku Bupati dan Wakil Bupati Situbondo. Walaupun saya masih
baru bertugas sebagai Kapolres Situbondo. Selama bertugas bersama Bung Karna dan Nyai Hoi, beliau memiliki tekad kuat, visioner, tegas dan tuntas dalam setiap tugasnya. Semoga kekompakan dan sinergitas kita lebih kuat lagi untuk mewujudkan visi Bapak Bupati, yaitu mewujudkan masyarakat Situbondo yang berakhlak, sejahtera, adil dan berdaya. Sekian dari saya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Setiawan, Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo, beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat dan sukses kepada Bupati, Wakil Bupati Situbondo, Bapak Haji Karna Suswandi, Ibu Nyai Hoirani telah memasuki 1 tahun kepemimpinan pemerintah Kabupaten Situbondo. Banyak tantangan, tetapi dengan keuletan Bung Karna dan Nyi Hoi, semua bisa teratasi. Alhamdulillah, Situbondo situasinya kondusif. Rakyat dapat bekerja dengan tenang, walaupun saat ini dilanda pandemi COVID-19 yang telah memiliki dampak di semua bidang kehidupan masyarakat. Namun, dengan kekompakan kita, forum komunikasi pimpinan daerah, semua akan bisa kita lalui bersama dengan baik. Tetap semangat untuk Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Inovasi dan prestasi sudah banyak diraih. Tentu kita menunggu gebrakan pintar di tahun-tahun mendatang. Sekali lagi, selamat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Susilo, Kepala BPS Situbondo. Saat ini pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati telah memasuki usia 1 tahun sejak dilantik oleh Gubernur Jawa Timur. Masa-masa sulit dan tantangan dihadapi oleh Bung Karna dan Nyi Hoi, terutama pengurangan fiskal dan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. Bisa dibayangkan di akhir tahun 2020 atau di awal tahun 2021 pada awal menjabat kemarin, sektor perdagangan besar bisa terbilang vakum. Sektor pariwisata dan komplemennya lumpuh. Begitupun sektor transportasi yang berhubungan dengan mobilitas penduduk yang merupakan mata rantai urat nadi perekonomian terasa mandek. Secuil gambaran kesulitan itu mengantarkan pertumbuhan ekonomi Situbondo berada di titik nadir, yaitu minus 2,33%. Dan di titik serendah itulah pasangan Bung Karna dan Nyi Hoi memulai bekerja. Dengan moto kerja cepat, fokus, dan berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat, Bung Karna dan Nyi Hoi telah mengontrol kondisi ekonomi dengan program-program prioritasnya. Kabar baiknya adalah secara agregat kondisi itu telah membuat pertumbuhan ekonomi Situbondo mencapai plus 3,26%. Bila dilihat dari PDRB pengeluaran kurang lebih sama, nyaris di setiap komponennya telah tumbuh sekitar 4%. Sehingga nilai tambah perekonomian Kabupaten Situbondo di setahun masa bakti Bung Karna dan Nyi Hoi ini mencapai 21,2 triliun rupiah. Finally, kita tentu patut bangga. Comeback itu telah mengubah arah, bukan cuma berhasil bergerak dari defisit menjadi surplus, tetapi surplus itu telah menutup celah defisit yang terjadi di tahun sebelumnya. Selamat untuk Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sulit Pak perjalanannya. Kalau ada jalan kan enak juga. Merak masuk keluar itu enak. Kendalanya di Merak kan jalan Pak. Kalau kayak gini naik perahu itu nggak bisa keluar. Iya
Ya sangat terima kasih kalau ada jalan masuk ke Merak, Pak. Dari dulu orang Merak cuma dikasih harapan, nggak ada kepastian. Cuma mau dibangun kayak gitu. Nggak ada kejelasan gitu. Seolah-olah dibohongin orang Merak. Ada jalan kayak gini, cuma kayak gitu. Kalau sekarang Pak Bupati sungguh-sungguh, alhamdulillah. Juga enak orang Merak kan Pak, keluar masuk nggak naik perahu. Ya terima kasih Bapak Bupati sudah mau ngerespon orang Merak sesungguh-sungguhnya. Orang Merak sangat terima kasih kalau diberi jalan, akses jalan. Yang dimau orang Merak kan itu Pak. Terima kasih Pak Bupati. Kami selaku masyarakat Merak sangat-sangat berterima kasih dan kami juga sangat-sangat bahagia atas pembangunan jalan ini di dalam kawasan Taman Nasional. Iya kalau kan enak kalau bawa dagangan itu kan enak Pak. Apa nanam apa di sana kan enak bawanya keluar. Semangka, apa itu kan enak kalau ada jalan Pak. Kalau kayak gini transportnya Pak yang banyak. Iya. Harapan saya terutama masyarakat Merak ini mengharap ya agar pembangunan jalan ini segera dilaksanakan agar segera bisa dinikmati oleh masyarakat Merak. Terima kasih kepada Bapak Bupati Situbondo telah memperbaiki jembatan yang ambruk sehingga saya mengantar anak jadi lebih mudah. Terima kasih. Saya masyarakat Kukusan banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Situbondo telah merespon cepat jembatan yang ambruk di Desa Kukusan yang menghubungkan dua dusun di Desa Kukusan, dan juga untuk Bapak Bupati terus semangat membantu masyarakat Situbondo.